صلاتنا بنينا وبناتنا وله حق علينا وإلى أرواح أهل سلسلتنا ونسبنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا للشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام القليوبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا والmuslimin amin ya rabbal alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau serta pengikut beliau yang setia sampai hari akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita, cucu keturunan kita, jamaah kita, lingkungan kita, kaum muslimin pada umumnya, Allah jadikan pengikut-pengikut beliau yang setia dan istiqamah, yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali sama-sama kita lanjutkan ta'lim usbu'iyah kita pada kitab An-Nawadir li Syekh Ahmad Syahabuddin bin Salam Al-Quliyubi rahmatullah alaih. Bacaan kita ada di halaman 81, hikayah yang ke-94. Qala muallif rahimahullah wa ada manaf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu hikayah. Al-hikayatu hikayah ar-rabi'atu yang keempat wa tis'una dan 90. Itu fi tawakkuli 'ala Allah Ta'ala fir rizki. Itu fi tawakkuli bercerita tentang tawakal, berpasrah diri 'ala Allah Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa taala fir rizki, di dalam urusan rizki. Hukiya diceritakan annal asy'ariyin, sesungguhnya golongan Asy'ari, wahum dan mereka adalah Abu Musa, yakni Abu Musa al-Asy'ari, wa Abu Malik dan Abu Malik, wa Abu Amirin dan Abu Amir. Hajaru mereka hijrah fi nafarin, di dalam satu rombongan, minhum di antara mereka, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatmahalu maka mereka kehabisan, minaz zadi daripada bekal. Fa'arsalu maka mereka mengutus qasidan, orang yang mereka tunjuk, minhum di antara mereka, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyas'alahu agar dapat meminta kepada Nabi, liyas'alahu agar dapat meminta kepada Nabi, anzadin tentang bekal, lahum bagi mereka, anzadin tentang bekal, lahum bagi mereka. Falamma maka tatkala wasola sampai, siapa qasid, orang yang ditunjuk, orang yang diutus, ilaihi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'ahu sang qasid mendengar baginda Nabi, sami'ahu qasid mendengar baginda Nabi itu apa? Bukan itu.
sami'ahu sang qasid mendengar baginda Nabi, yaqra'u baginda Nabi sedang membaca ayat, yaqra'u baginda Nabi sedang membaca ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Wa ma dan tiada min dabbatin daripada hewan-hewan melata fil ardi di muka bumi, illa kecuali alallahi ditanggung oleh Allah, rizquha rizkinya dabbah. Faqala maka sang qasid berkata, faqala maka sang qasid berkata, laisa tidak ada. Siapa al-Asy'ariyun orang bangsa Asy'ari? Laisa tidak ada siapa al-Asy'ariyuna orang-orang Asy'ari, illa kecuali bagi itu artinya orang yang melampaui batas. Illa kecuali baghina orang yang keliwatan, Allahi atas Allah subhanahu wa ta'ala. Waraja'a dan sang qasid kembali, walam yadkhul dan tidak masuk menemui, ala nabi kepada nabi. Waqala dan berkata siapa qasid, absyiru bergembiralah kalian, faqad maka sungguh ja'akum telah datang kepada kalian apa al-ghausu pertolongannya Allah. Apa al-ghausu pertolongannya Allah. Fazannu maka mereka menyangka, annahu sesungguhnya qasid, qad a'lama telah memberitahu an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabainama maka tatkala hum mereka, kazalika seperti itu, iz'atahum datang kepada mereka, rajulani dua orang laki-laki, wa ma'ahuma dan bersama kedua orang laki-laki itu qas'atun satu piring besar atau mangkuk besar, mamlu'atun yang penuh, hubzan roti, walahman dan daging. Fa'akalu maka mereka pun memakan, fa'akalu maka mereka makan, masya'u semau mereka. Summa kemudian qala berkata ba'duhum sebagian mereka, li ba'din kepada sebagian yang lain, roddu kembalikanlah oleh kalian, bakiyata sisa, hazat to'ami makanan ini, ala rasulillahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa kemudian dahulu mereka menemui, masuk menemui, ala nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aina tidaklah kami temui, ma ra'aina tidaklah kami lihat, to'aman makanan, ahsana yang lebih baik,
wala atyaba, dan tidak pula yang lebih enak, minat to'ami, daripada makanan, allazi, yang arsalta ilaina, kau utus, kau kirim kepada kami. Faqala, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma arsaltu, tidaklah aku mengirim atau mengutus, lakum, bagi kalian, syai'an, sesuatu. Fa akhbaruhu, maka mereka pun bercerita kepada Nabi, annahum, sesungguhnya mereka, arsalu, mengirim, mereka mengirim atau mereka mengutus, qasidan, seseorang yang telah ditunjuk, minhum, di antara mereka, ilaihi, kepada Nabi, liyas'alahu, agar orang tersebut meminta kepada Nabi, fi to'amin, urusan makanan. Fasa'alahu, maka dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma, tentang kejadian, sona'a, yang terjadi. Faqala, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, huwa, makanan tersebut, rizkun, adalah rizki, saqahullahu ta'ala, saqahullah, saqahu, yang Allah limpahkan, makanan tersebut, saqahu, yang melimpahkan makanan tersebut, siapa? Allahu, Allah Ta'ala yang maha luhur, siapa Allah, ilaihim, kepada mereka, hatta, sehingga, akalu, mereka makan, wasyaba'u, dan mereka kenyang. Wallahu a'lam bishawab. Laisa, tidak ada, siapa? Al-Asy'ariyuna, orang-orang bangsa Asy'ari, illa, kecuali, baghina, adalah orang-orang yang hanya berharap, orang-orang yang hanya berharap, alallahi, kepada Allah. Ganti itu maknanya tadi, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ahmad bin Salamah, Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salam Al-Qulyubi, di dalam kitab An-Nawadir Hikayah yang ke-94, beliau bercerita tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rizki. Diceritakan, annal Asy'ariyin, sesungguhnya orang-orang yang bangsanya bangsa Asy'ari, di antaranya Abu Musa, Abu Malik, dan Abu Amir. Asy'ari ini yang jadi cikal bakal kita punya mazhab tauhid, Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, Abu Musa Al-Asy'ari ini kakeknya. Kita nih tauhid, kita nih ikutnya ke Asy'ari, atau Asy'ariyah. Diceritakan mereka ini hijrah, ikut hijrah di dalam satu rombongan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sampai di sana, fatmahallu minazat, mereka kehabisan bekal. Fa arsalu qasidan minhum ila nabi liyas'alahu an zadillahum. Karena mereka kehabisan bekal, maka mereka pun menunjuk seseorang dan mengutusnya kepada baginda Nabi, yang tujuannya buat minta bekal, yakni makanan. Fa arsalu, akhirnya mereka pun utus tuh satu orang menuju baginda Nabi untuk minta bekal. Begitu sampai kepada baginda Nabi, cuma belum ketemu, di luar, masih di luar. Sampai kepada baginda Nabi, cuma belum ketemu. Begitu mau masuk, nih orang yang diutus dengar baginda Nabi lagi baca Quran, surat Hud ayat 6. Yang ayatnya berbunyi, ma min dabbatin fil ardi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha
wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya tidak ada satupun makhluk melata atau hewan melata di muka bumi ini kecuali Allah jamin rizkinya, kecuali Allah tanggung rizkinya. Dan Allah tahu di mana tempat berdiamnya itu dabbah, dan Allah pun tahu di mana tempat penyimpanannya. Semuanya kullun fi kitabim mubin, telah tertulis di satu kitab yang nyata. Begitu dengar ini ayat, dia bilang kepada dirinya, faqala laysal asy'ariyun illa baghina 'ala Allah. Bukan termasuk Asy'ari, dalam artian gini, bukan sifatnya orang-orang yang punya bangsa Asy'ari kecuali hanya berharap dan mencari urusan rezeki kepada Allah. Begitu dengar ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha, enggak jadi minta. Kenapa? Karena mereka yakin rizkinya udah Allah atur, rizkinya Allah udah tanggung, udah jamin. Ma min dabbatin nih hewan melata, makanya manusia tuh termasuk hewan, ya. Termasuk dabbatul ardi, cuman bedanya manusia hayawanun natik atau hayawanun akil. Manusia hewan yang bisa bicara atau hewan yang punya akal. Kalau yang lain aja, hewan-hewan yang lain yang benar-benar hewan, rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia, atau bahkan termasuk manusia yang rizkinya dijamin oleh Allah. Begitu dengar nih ayat, dia bilang laisal asy'ariyun illa baghina 'ala Allah. Bukan Asy'ari. Bukan yang berbangsa Asy'ari kecuali hanya mengharap atau mencari kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Asy'ari itu orang yang yakinnya kuat. Orang yang percayanya itu kuat, keimanannya kuat. Begitu dengar itu ayat, masa mesti minta, bahkan kepada baginda Nabi. Begitu dengar di ayat timbul haya, malu. Allah udah jamin rizkinya, masa saya pakai minta-minta, gitu maksudnya. Kalau pakai minta-minta begini bukan Asy'ari nih. Kalau pasiknya ngerengek bukan Asy'ari. Akhirnya waroja'a, dia pulang, walam yadkhul ala nabi, enggak jadi dia nemuin Nabi. Nabi. Begitu dia pulang, dia ketemu nih sama teman-temannya yang lain Asy'ariyin. Begitu ketemu sama teman-temannya yang lain, dia bilang absyiru faqad ja'akumul ghaus. Bergembiralah kalian karena pertolongan pasti datang. Pertolongan Allah pasti datang. Yang lain denger nih temennya yang diutus ngomong kayak gitu, ya. Fazunnu annahu qad a'lama nabi. Yang lain nyangka, oh dia udah bilang nih ke Nabi nih, pasti ntar Nabi kirim, gitu. Makanya kalimatnya fazunnu, ya, annahu qad a'lama nabi. Mereka nyangka nih orang udah sampai ke Nabi, udah bilang kepada Nabi. Berarti tinggal tunggu kiriman dari Nabi. Kenapa? Karena kalimat ngumuminnya absyiru, bergembiralah kalian, faqad ja'akumul ghaus. Pakainya fi'il madi padahal kirimannya belum sampai. Saking yakinnya. Dalam artian dimanain faqad ja'akumul ghaus, pasti datang pertolongan Allah, gitu. Cuman nih konteksnya dia yakinnya Nabi yang bakal ngirim. Kalau yang ngomong yakinnya ntar Allah yang kirim. Fa bainama hum kadzalik, maka tatkala mereka seperti itu, dalam artian nunggu kiriman datang dari Nabi, ya. Atahum rajulani, datang kepada mereka dua orang laki-laki, wa ma'ahuma qas'atun mamlu'atun khubzan wa lahman. Datang dua orang laki-laki bawa mangkok besar, piring besar, kalau Betawi bilang piring lodor. Piring ceper, gede tapi ini. Nampan. Penuh dengan apa? Khubzan wa lahman, roti dan daging. Wah, seneng banget. Seneng banget. Fa'akalu masya'u, maka mereka pun makan semau mereka.
Dalam artian sekenyang mereka udah makan kenyang. Qala ba'duhum li ba'd, kemudian ada sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, ruddu baqiyata hadzal ta'am ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan enggak habis nih. Gimana kalau sisa ini yang belum dimakan, ya, yang namanya sisa itu belum dimakan. Ya. Kalau udah dimakan namanya bukan sisa, bekas. Yang namanya sisa belum. Roti 2 dimakan 1, sisa 1. Kalau roti 1 dimakan nggak habis itu bukan sisa, bekas. Bedain Mambari. Mereka bilang udah balikin aja kepada baginda Nabi. Ya, mungkin nanti Nabi mau kasih yang lain atau bagaimana? Ya Allah alam. Summa dakhalu ala Nabi, kemudian mereka pun masuk menemui baginda Nabi. Faqalu, mereka berkata langsung nyanjung, ya Rasulullah, ma ra'aina ta'aman ahsana wa la atyaba minat ta'am allazi arsalta ilaina. Ya Rasul, kami ini belum pernah nemuin makanan yang lebih baik dan lebih enak daripada makanan yang engkau kirim kepada kami. Langsung nih nyanjung. Saking senangnya, saking berterima kasihnya nyanjung. Nabi malah bilang, ma arsaltu lakum syai'an. Kata Nabi, ma arsaltu lakum syai'an, saya enggak ngirim apa-apaan. Ma arsaltu lakum, saya enggak ngirim apa-apaan. Fa akhbaruhu annahum arsalu qasidan minhum ilaihi liyas'aluhu fit ta'am. Maka mereka pun bercerita kepada baginda Nabi. Jadi sebenarnya begini ya Rasul, kami ini kehabisan bekal. Kemudian kami tunjuk satu orang untuk datang kepadamu minta makanan. Kami pikir makanan yang datang itu engkau yang kirim. Engkau yang kirim. Ini orangnya ini yang ditunjuk kan gitu. Kirain dari Nabi. Fasa'alahun Nabi. Orang yang ditunjuk, yang diutus nanya kepada baginda Nabi. Amma sona'at, tentang perkara yang terjadi. Ini kok bisa begini ya Rasul? Ini kok bisa begini? Faqala, Nabi bersabda, wa huwa rizqun. Itu adalah rizki. Saqahullahu ta'ala ilaihim, yang Allah limpahkan kepada mereka, hatta akalu wa syabahu, sehingga mereka bisa makan dan mereka pun kenyang. Kisah ini ya, kalau diterapin hari ini nih, banyak orang yang lagi bingung, goyang, ya, lagi bingung, lagi goyang. Urusan karena COVID, urusan karena Omnibus Law, urusan apa kan gitu. Ya orang banyak khawatir, ya kan? Ya kalau yang dagang nggak ada urusan yang sama Omnibus Law, kaitannya sama COVID. Tapi kalau pekerja kaitannya sama Omnibus Law kan gitu. Ini kan lagi bingung. Padahal kalau pakai kaidah ini, ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha, ya, COVID adanya di bumi. Omnibus Law adanya di bumi. Yang ngatur rizki Allah. Dan Allah nggak terikat sama Omnibus Law. Allah nggak terikat sama COVID. Gitu. COVID mah COVID, urusan rizki mah tetap Allah yang ngatur. Dan Allah nggak ada batasan karena COVID. Omnibus Law juga begitu. Ya, tapi bukan berarti nggak boleh nolak. Ya, tolak mah tolak. Kayak soalnya gitu. Tapi urusan rizki tetap sandarannya kepada Allah. Gitu. Jadi bahasa ini kan bahasa kepepet. Ya. Ini orang yang hijrah udah kehabisan bekal. Namanya hijrah yang dikenal kagak ada. Mau minta tolong ke siapa? Satu-satunya yang dekat adalah baginda Nabi. Begitu sampai kepada baginda Nabi, belum sempat masuk, belum sempat minta, Nabi lagi baca ayat, ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Era malu mau minta, Ariun. Kenapa? Yang ngomong Allah, keluar dari lisan Nabi, kan gitu. Ya, ini kan firman Allah, berarti yang berbicara
Allah, cuma keluarnya lewat lisan Nabi. Enggak ada satupun makhluk melata di muka bumi kecuali Allah jamin rizkinya, kecuali Allah tanggung rizkinya. Enggak jadi minta, ulang karena yakinnya kenceng pasti ada. Karena kalau terusannya itu ayat, ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah tahu di mana tempat berdiamnya itu makhluk. Allah tahu di mana tempat penyimpanannya. Bahasanya Allah kirim rezeki nggak bakal nyasar. Ya kalau JNE masih bisa nyasar. Alamat. Kalau data nyasar, Nggak tahu alamat, bisa nyasar. Tapi kalau rezekinya Allah nggak bakal nyasar. Makanya ada satu pepatah begini: sekalipun engkau tidak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Itu rezekinya ini nggak bakal nyasar. Nggak bakal ketuker lagi. Ya. Nggak bakal nyasar, nggak bakal ketuker. Wah, syukur, gembira dah. Absyiru, seneng dah. Gitu. Pasti nih datang pertolongan. Yang dengernya kan, oh udah sampai nih ke Nabi. Nabi pasti kirim. Gitu. Nggak taunya dia ngomong begitu karena yakinnya kepada Allah. Dan memang Allah jamin rizkinya. Allah kirim 2 orang. Siapa 2 orang itu? Wallahu a'lam. Bisa jadi malaikat, bisa jadi orang lain yang memang Allah gerakin hatinya buat kirim. Wallahu a'lam dah. Yang jelas rizkinya sampai. Sampai. Ini kan hari ini kita nih gitu, bingung. Ya bingung ya. Yang biasa dagang, yang biasa kerja begini begitu. Ntar dari mana? Ntar ini itu kebutuhan ini itu segala macam. Padahal mamin dapatin fil ardi illa Allahi rizquha. Pasti ada rezeki itu. Kalaupun nggak sampai itu rezeki pasti karena kita ada ragunya. Kita ini ada ragunya, nggak percaya sama Allah. Nggak percaya, masih percaya dengan usaha kita. Kan gitu. Kalaupun nggak sampai pasti karena ada keraguan. Rasa percayanya kurang. Masih menyandarkan pada usaha diri sendiri. Yang dagang meyakinkan dirinya, tenang, rezeki pasti ada, tenang, rezeki pasti ada. Tapi di hati kecilnya, kalau nggak dagang rezeki dari mana? Kan gitu. Yang kerja gitu juga, ya kan? Rezeki Allah yang ngatur, Allahu Akbar, begitu lah. Saking semangatnya. Gitu. Tapi kalau nggak kerja dari mana? Itu yang ragu itu yang bikin. Yang mestinya sampai jadi nggak sampai. Tenang aja, kita mau kerjain apa yang kita kerjain biasa aja. Rezeki mah tetap urusan Allah. Tertunda. Karena barang pasti dalam urusan dunia aja. Kalau Allah kandakin nggak sampai. Kan gitu. Banyak orang berharap ntar pensiun dapat sekian, buka ini. Emang bukan rezekinya, ya kan? UU Cipta Kerja pensiun habis. Pesangon hilang, kan gitu. Ada orang lagi nggak menyandarkan pada usahanya. Kerja mah kerja biasa, dagang mah dagang biasa. Urusan rezeki mah tetap Allah yang ngatur. Coba dah belajar di pasar, belajar dari pasar, main ke Jatinegara atau pasar rumput. Kadang toko berjejer tuh dagangannya sama. Kalau dia yakin rezekinya Allah yang ngatur, pembeli mah tetap ada. Kalau dia udah down duluan, ya, apalagi umpamanya pintu masuk di kiri, tokonya paling pojok, ya kan? Buat orang sampai ke tokonya ini lewatin 10 toko yang dagangannya sama semua. Kira-kira kuat nggak tuh dia dagang? Kan gitu. Kalau hatinya yakin, ya lamu mustaqarrah, Allah tahu di mana tokonya, ntar Allah kirim pembelinya. Yang dagang dari rumah aja laku, apalagi yang buka toko, ntar Allah kirim. Gimana cara ngirimnya? Allah alam dah. Ada pembeli nih, dia nyari sepatu atau nyari apa kan gitu kan? Di barang semua sama. Dia lihat, di sini tawar, di sini tawar. Enggak jadi. Ada kerentek. Kayaknya di pojokan loh.
harga sama, merek sama, barang sama, warna sama. Dia beli di pojokan. Orangnya enakan. Ya kan belum tahu sebelumnya. Ya emang beli catatan rezekinya. Udah emang catatan rezekinya. Tadi saya ke pasar mau beli telombong, tahu telombong? Itu keranjang buat bayi, buat naruh baju gitu kan. Saya parkir motor terus jalan. Begitu jalan, itu ada 2 toko yang dagang perabot begitu. Yang satu kecilan, yang satu gedean. Kemudian saya tarik punya istri, "Beli Mi, sini aja Mi." "Ah, situ aja gedean, komplit." Kata dia gitu. Saya bilang, kan yang dibeli telombong, bukan komplit nih. Yang dibeli telombong, ngapain nyari komplit? Kan gitu, ini udah was-was tuh. Yang dicari telombong, ngapain nyari toko yang komplit? Gerbong Kita deg-degan. dan teman-temannya. Akhirnya masuk ke toko yang gede, ngelewatin toko yang kecil, saya masuk, cari telombong, ini kagak ada ternyata, nggak ketemu, nggak ada kecil, ini nggak selera, gitu ya. Akhirnya nggak cocok, nggak jadi keluar. Alhamdulillah. Dan karena kalau beli satu, yang lain ngikut nih. Akhirnya udah masuk toko yang kecil. Toko yang kecil tanya, "Bu, Pak, ada telombong," gitu kan? Keranjang buat naruh baju bayi. Langsung masuk. "Ini Pak." "Oh iya itu udah." "Ini nih." "Iya udah ini. Ukurannya segitu." "Iya udah. Warnanya itu." "Iya udah bayar dah. Buru-buru pulang." Takut ada yang lainnya. Jadi buat Allah kirim rezeki, kita lewatin tuh toko. Tapi ternyata emang bukan rezeki itu toko yang gede. Rezeki toko yang kecil, Allah suruh kita balik lagi. Allah suruh kita balik lagi. Allah sih suruh kita balik lagi ke toko kecil. Cuman bini Ani nyuruh balik lagi toko gede. Akhirnya Ani bilang tunggu di parkiran beda. Itu maksudnya rizki nggak bakal nyasar. Rizki nggak bakal nyasar. Nggak bakal ketuker. Di pasar, di tukang sayuran kan itu juga yang didagangin. Wortel, kentang, sawi, kangkung, sama. Tapi ada itu ibu-ibu yang ngefannya sama warung yang ini. Ada ibu-ibu yang langganan ke sono. Ada yang ke sono, ada yang jauh-jauh becek-becek ke dalam ada. Ya kan? Padahal di depan banyak. Di depan banyak, tapi dia mau ke dalam becek-becekan, bau segala macam. Kenapa dia bisa sampai ke sono? Karena memang Allah catat itu toko, itu warung, ya, rizkinya nih hari ini ibu. Gitu. Jadi dia mau muter-muter di depan juga tetap aja belinya ke sono. Gitu. Makanya ibu-ibu kalau ke pasar lama. Kadang-kadang masih nolak catatannya Allah. Benar rezekinya di sono, dia sibuk muter aja. Tapi belinya mah di sono juga. Ini mamin dapatin fil ardi illa Allahi rizqu. Ada satu hikayah yang hampir-hampir mirip. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langitlah rizki kalian dan apa-apa yang dijanjikan kepada kalian. Seorang sepasang suami istri, ya. Sang suami mimpi bahwasannya di dalam mimpinya dia disuruh pergi ke satu tempat, gali satu lubang, di dalam lubang itu ada harta. Besok pagi dia ceritain ke istrinya. Kata istrinya, "Udah pergi Pak." "Ah enggak ah. Jangan-jangan ini mimpi dari setan." Baru sekali mimpinya. Gitu. Besok malam mimpi lagi. Begitu lagi. Pergi ke makanin kaza. Ada tempat, gali di situ, itu ada harta, itu ambil buatmu. Kagak mau juga. Sampai hari ketiga, mimpi ketiga nih, mimpi lagi. Pergi ke satu tempat, gali tempat tersebut, ada harta, ambil itu milikmu. Agak mau juga, istrinya gedeg. Dia cerita ke tetangganya, "Laki saya mimpi 3 kali nemuin harta karun, bukannya pagi ambil, agak mau juga." Agak mau juga. Akhirnya dipaksa tuh sang suami, "Udah Pak, pergi sono ambil." Gitu kan? Karena ya namanya dicerewetin bini, Bang Bari, mau nggak mau dia tuh berangkat juga nih.
Diambil pacul tuh di jalan. Ya jalan, di tengah jalan dia ingat firman Allah, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitlah rezeki kalian, wa ma tu'adun, dan apa-apa yang dijanjikan. Dia pulang lagi nggak jadi ke sana. Dia pulang lagi, tanya sama bininya, Pak ngapain pulang lagi? Kagak, saya ingat firman Allah, di langitlah rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan kepada kalian. Kata Allah, rezeki kita di langit, masa saya mesti gali di bumi? Rezeki saya di langit, masa saya mesti gali di bumi? Taruh lagi pacul tidur. Cuma saya tetangganya. Tetangganya dengar kan tahu cerita tersebut. Begitu dilihat nih lakinya, balik lagi nggak mau gali, ya. Bini tetangganya ngomong ke lakinya, Bang, si Fulan bin Fulan tetangga kita mimpi sampai 3 kali ada harta di satu tempat. Ini, gitu kan? Gali Bang, ambil lah. Wah langsung sigap. Mau 86. Kali berangkat kali. Bang Gali berangkat langsung ambil pacul. Jalan sampai tempat tersebut digali nih. Gali bener ada karung. Ada karung, cuman begitu dibuka isinya ular kalajengking. Isinya perkara-perkara yang bala. Wah langsung dibungkus lagi. Kata dia kurang ngajar. Ngerjain gue nih. Katanya orang. Biarin ntar malam nih. Enggak jadi dah. Ntar malam nih gue lemparin ke rumahnya. Dibawa pulang tuh karung. Isinya ular, isinya batu, beling, gitu. Isinya kalajengking bawa. Sampai di rumah kata bininya, dapat Bang, dapat palelopean. Isinya ular, isinya ini kan gitu. Ini barang balak semua. Kok gitu Bang? Biarin nih, jangan-jangan tetangga kita mau ngerjain kita nih. Biarin ntar malam gue naik ke parak. Gue naik ke genteng, gue lemparin ke rumahnya. Kata dia begitu. Pas malam, ini tetangga yang mimpi pertama, dia lagi sholat malam sama istrinya. Dia lagi zikir, lagi qiyamul lail. Tetangga yang sebelah, wah langsung lagi naik tangga, naik ke genteng, emang dendam dia. Emang dilemparin tuh karung, burak, jatuh ke bawah. Kamu kaget nih yang lagi sholat kan, kaget yang lagi zikir, yang lagi qiyamul lail. Kata istrinya, Bang, suara apaan tuh Pak? Kan gitu. Gua tahu kayaknya ada yang jatuh ke rumah kita nih. Hancur genteng kita itu bolong. Lihat Pak, lihat tuh. Begitu lihat karung mah, coba buka dulu. Begitu dibuka ternyata isinya harta. Isinya emas, isinya kalung, batu permata dan lain-lain sebagainya. Kata sang suami itu kan mak wafis sama iris. Istri kita dari langit, bukan dari bumi. Orang kalau yakin tuh kayak gitu. Genteng bolong. Ya, itu mah kalungnya satu juga rapi lagi yang tingkat 4. Kayak gitu. Saya sholat malam dan gitu. Jangan lagi musim hujan. Gak bisa buru-buru dibenerin soalnya nyari. Nanti sholat malam ada yang kejatuhan, jam 2 hujan sampai jam 4 keluar. Yang listrik rubuh. Jatuh ke balok. Yang listrik rubuh. Ini urusan yakin. Ya, al yakin la yazalu bisyak. Yakin itu nggak boleh, ya apa tidak akan bergeser bisyaki dengan keraguan. Jadi kalau apapun yang kita kerjain, apapun yang kita usahakan, yakin aja. Tugas kita cuma usaha. Tugas kita cuma usaha. Bukan dagang kita yang mendatangkan rizki. Bukan kerja kita yang mendatangkan rizki. Bukan apa yang kita lakukan yang mendatangkan rizki. Yang mendatangkan rizki tetap Allah. Sedangkan apa yang kita kerjain, apa yang kita usahakan, ini ikhtiar kita. Tetap Allah yang atur. Gitu. Nggak bakal nyasar kalau Allah ya atur. Kalau Mas Gayang atur bisa jadi banyak nyasarnya. Gitu kan, apalagi diserahinnya subuh sampai ke kita jam 11. Tidur dulu dia soalnya. Ini urusan tawakal kepada Allah. Jadi kalau bahasa
bahasa agama, bahasa keyakinan, urusan omnibus law, urusan covid, ini jangan sampai menggeser yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan boleh berubah, Allahnya memang enggak berubah. Ya kan? Peluang boleh jadi berubah, Allah memang enggak berubah. Tetap Allah Ar-Razzaq, sama pemberi rezeki. Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Kan gitu. Karena ar-ridho bil qada la bil maqdo. Ridho itu terhadap ketentuannya, bukan terhadap barang yang ditentukan. Kurang menarik nih pelanggan, cari caranya lagi. Apa yang mesti dikerjain, apa yang mesti diusahain, gitu. Tugas kita cuma ikhtiar, ya. Yang menentukan tetap Allah. An-nasu yudabbir wallahu yuqaddir. Manusia cuma bisa mengusahakan, sedangkan yang menentukan tetap Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini supaya kita punya hati gede. Punya hati gede. Mau keadaan kayak gimana juga, ya, kalau yakinnya tetap ke Allah, pasti tetap ada rezekinya. Karena memang Allah yang jamin rezeki setiap makhluknya. Allah tahu di mana tempat berdiamnya, Allah tahu di mana tempat penyimpanannya. Dan semuanya sudah tertulis di satu kitab yang jelas, yakni di ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi lupa hikmahnya nih ya. Kalau seandainya nih orang yang diutus datang kepada Nabi minta makanan, pasti Nabi nanya buat berapa orang? Ya kan? 10 orang ya Rasul, maka bakal dikirim 10 porsi. Kan gitu. Tapi ketika dia yakin kepada Allah, bahkan sampai baqiyata hadzal ta'am, yang dikirim lebih. Kita minta kepada makhluk, belum tentu tuh makhluk ngasih sesuai yang kita minta. Bisa jadi kurang. Kan gitu. Contoh, kita punya keperluan, kemudian kita datang ke Mas Gah. Mas Gah, saya perlu 300 gitu kan. Bisa jadi Mas Gah kasih 300, bisa jadi kurang. Kalau lebih mah enggak. Jadi mah enggak. Karena kan kita minta sesuai keperluan. Tapi ketika kita minta nih kepada Allah, insya Allah banyak lebihnya. Amin.